Atta Gultom, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya akan menyajikan video praktik pembelajaran dalam rangka memenuhi tagihan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan judul sel elektrolisis. Baik, selamat siang anak-anak Ibu. Siang. Oke, kita bertemu lagi di pembelajaran kimia hari ini. Sebelum kita ke pembelajaran, Ibu mohon untuk dipimpin dalam doa. Untuk Tania boleh pimpin doa. Baik, terima kasih Tania. Ibu mau tanya, hari ini ada yang tidak hadir nggak? Ada Bu, hadir semua ya? Ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari topik kita selanjutnya. Terakhir kita belajar tentang sel volta gitu ya. Maka sekarang kita akan mempelajari tentang elektrolisis. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, Ibu mau menguji dulu pengetahuan anak-anak Ibu sampai di mana. Jadi kita pretest dulu menggunakan quizzes. Nah, anak-anak Ibu silakan login di quizzes yang akan di-share kodenya. Dibuat namanya sesuai dengan nama asli ya. Oke, siapa saja yang sudah bergabung? Masukin kodenya 513528. Oke, kita akan start. Silahkan 1. Lima, 1, 3, 5, 2, 8. Sudah? 1. Klik startnya. 1, 2, 3. Sudah? Dalam hitungan ketiga akan di-end. 3. Belum. 2. 1. Oke, dan pemenangnya ada siapa ini? Joseph Tris
Rochelle. Oke. Perhatikan kemarin kita hari ini akan mempelajari tentang sel elektrolisis gitu ya. Tapi sebelum masuk ke materi ini, Ibu harus tahu dulu apakah dasar untuk mempelajari materi ini anak-anak Ibu sudah paham gitu ya. Nah, yang pertama Ibu mau tanyakan adalah tentang reaksi ionisasi. Masih ingat nggak? Oke, kita coba misalnya NaCl. Ini ionisasinya di mana ya? Na plus tambah Cl-nin. Oke. Kemudian kemarin kita belajar tentang ada reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi reduksi itu reaksi yang bagaimana ya? Reaksi reduksi adalah reaksi yang bilosnya turun. Kalau oksidasi? Oke, bagus sekali. Oke, lanjut. Coba diperhatikan gambar di depan. Kira-kira ini gambar apa ya anak-anak Ibu? Sendok. Sendok yang bagaimana? Oke, ada satu sendok yang baru, ada satu sendok yang berkarat. Kira-kira kenapa ya semakin lama sendok itu semakin berkarat? Karena kena air, udara. Karena korosi disebabkan oleh oksigen sama air. Bagus gitu ya. Oke. Nah, hari ini dari sini kita bisa mempelajari kira-kira sendok yang berkarat ini bisa tidak kita kembalikan menjadi sendok yang baru seperti ini? Bisa. Caranya adalah dengan mempelajari materi kita hari ini, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya apa yang menjadi tujuan kita belajar hari ini? Oke. Tujuan kita adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran PBL dengan pendekatan TPACK, terintegrasi pembelajaran luring melalui diskusi, tanya jawab, penugasan, presentasi dan analisis dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar dan mengolah informasi. Diharapkan peserta didik mampu menentukan, membedakan dan menuliskan reaksi sel elektrolisis pada katoda dan anoda yang berupa larutan atau lelehan dengan elektroda inert atau non inert. Ini berguna untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi pada peserta didik dalam memecahkan masalah. Sebelum pembelajaran dimulai, maka sekarang duduk berdasarkan kelompoknya dan Ibu akan membagikan lembar kerja yang akan kalian kerjakan bersama-sama. Silahkan didiskusikan, gitu ya. Oke. Paham ya apa yang ditanyakan ya? Sejauh ini masih paham. Paham.
elektrolisis katode merupakan kutub Enggak, ini nomor 1 apa 2 sih? nomor 2. Beda. Ini di sel kota khusus kalau sel kota kan kutub yang katode itu positif, berarti ini harusnya negatif ya? Ini bisa? Berarti negatif ya? Iya. Negatif. Sel kota kan? Iya, kalau enggak kan ini kan sebetulnya sel kota. Nah, kalau elektrolisis jadi negatif. Iya. Ini positif. Negatif. Oke. Ini kelompok 2 bisa? Kelompok 2 bisa? Mana hasil kerjanya? Sudah? Sejauh mana dikerjain? Masih lagi proses. Masih proses. Oke. Ini kelompok 3 bisa? Lagi ngerjain. Oke. Kelompok 4 bisa? Maka ion Ion positif NH+ tertarik ke katode kutub negatif, terus dia mengalami reduksi ya berarti? Iya. Oh, oke. Plus ke arah Mengumpulkan kutub negatif, lalu mengalami reduksi. Sementara ion Cl- kutub anoda coba agak lebih kuat suaranya. sehingga mengalami oksidasi. Iya. Nah, ini menghasilkan suatu reaksi kimia ya, Bu? Iya.
Oh, tertarik kemana? ke Katoda atau anoda? Kat, anoda ya? Anoda kan positif. Oh, berarti anoda. Katoda. Katoda. Katoda yang merupakan kutub positif. Kok kutub positif sih katoda? Negatif. Lalu mengalami apa di katoda? apa ya? Reduksi atau oksidasi? Reduksi, ya benar. Reduksi. Sementara ion Cl- akan tertarik ke arah kutub anode. Kutub itu positif negatif. Oh iya nih, detect dong guys, detect. Masih. Gerd fokus ya Gerd. Iya bu. Kutub Dulu kutub positif. Sehingga mengalami apa? oksidasi. Iya. Kalau ininya benar, ini yang apa? Ya, tapi buat dulu NaCl panah, Na plus tambah Cl Oh gitu gitu. ya. Oke. Kalau yang dia reaksinya berarti tinggal Tinggal, ya. berarti kan Kayak gini NA-nya kan? di reduksi, ininya di oksidasi, reaksinya kayak apa? Oh, Ya. oke.
Baik, sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, baik. Mari kita presentasikan apa yang telah kalian diskusikan. Ibu Willy, pertama silahkan kelompok 2 untuk presentasi. Silahkan maju ke depan. Boleh satu orang mewakili, tidak harus semuanya. Yuk. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai LKPD sel elektrolisis. Untuk soal yang pertama, sel elektrolisis merupakan salah satu sel elektrokimia yang memanfaatkan energi untuk menghasilkan suatu reaksi kimia. Sebagaimana sel volta, sel elektrolisis juga terdiri dari elektrode. Pada sel elektrolisis, katode merupakan kutub negatif dan anoda adalah kutub positif. Pada katode terjadi reaksi reduksi dan pada anoda terjadi reaksi oksidasi elektron mengalir dari anoda menuju katode. Untuk yang ketiga, pada elektrolisis lelehan NaCl terdapat ion Na+ dan ion Cl-. Sehingga jika terdapat arus DC, maka ion Na+ akan tertarik ke katode yang merupakan kutub negatif, lalu mengalami reduksi menjadi logam Na padat. Sementara ion Cl- akan tertarik ke arah kutub positif, sehingga mengalami oksidasi menjadi gas Cl2. Untuk reaksinya adalah dapat dilihat di depan. Untuk reaksi ionisasi NaCl yaitu NaCl menjadi Na+ tambah Cl-. Untuk reaksi di katode, Na+ tambah 1 elektron menjadi Na. Untuk reaksi di anoda, 2 Cl- menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Dan untuk reaksi totalnya adalah 2 Na+ tambah 2 Cl- menjadi 2 Na plus Cl2. Reaksi ionisasi NaCl, yaitu NaCl menjadi Na+ tambah Cl-. Reaksi di katode yaitu 2H2O tambah 2 elektron menjadi 2OH- tambah H2. Reaksi di anoda yaitu 2 Cl- menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Reaksi totalnya adalah 2H2O tambah 2 Cl- menjadi 2OH- tambah H2 tambah Cl2. Nah, dari tugas LKPD ini bisa didapat beberapa kesimpulan. Yang pertama, sel elektrolisis adalah penggunaan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia. Yang kedua, dalam elektrolisis, pada anoda kutub positif terjadi oksidasi atau melepaskan elektron, sedangkan pada katode kutub negatif terjadi reduksi. Dan yang terakhir, sel elektrolisis dapat dimanfaatkan untuk penyepuhan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Baik, dari hasil presentasi yang telah disajikan oleh anak-anak ibu, kita simpulkan bersama-sama ya apa yang telah kita pelajari hari ini, bahwa sel elektrolisis itu adalah Sel elektrokimia yang memanfaatkan energi listrik untuk menghasilkan satu reaksi kimia. Iya, memanfaatkan energi listrik untuk berjalannya reaksi kimia. Nah, di dalam elektrolisis itu ada 2 kutub. Kutub apa? Negatif dan positif, di mana kutub itu menunjukkan bahwa ada 2 ruang, yaitu ruang katode dan anoda, di mana pada katode terjadi reduksi dan pada anoda terjadi oksidasi, gitu ya. Nah, pada ruang katode, siapa yang tereduksi itu ditentukan berdasarkan nilai enol selnya. Kalau semakin besar nilai enol sel, maka semakin mudah tereduksi. Maka di katode, spesies yang tereduksi adalah spesies yang mengandung enol sel yang paling besar. Kalau di anoda, oksidasi yang enol selnya paling kecil. Oke, sekian kesimpulan kita hari ini. Maka kita lanjut untuk tes kembali, yaitu melalui kuisis. Oke, silahkan sekarang dibuka device-nya dan bergabung di kuisis dengan kode 26.
2. Namanya silakan sesuai dengan nama di absensi ya. Udah? 3. Baik, pembelajaran kita telah selesai hari ini. Mari selanjutnya kita lakukan untuk refleksi. Jadi di sini Bu akan membagikan kertas post-it kepada kalian. Lalu nanti diisi bagaimana perasaan kamu selama mengikuti pembelajaran hari ini dalam bentuk emot ataupun satu kata. Nanti ditempelkan di depan. Oke? Silahkan diisi. Wah, seru. Ada yang merasa seru? Oke, seru. Semua kerjasama menjadi seru. Mohon bantuan Kenneth untuk memimpin kita dalam doa.